Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nano Machine chapter 260 ya. Yang sebelumnya gue selalu bilang ya kan, benar. Di sini memang si MC kita itu udah terkena efek sampingnya, meskipun ada hal bagusnya, dia udah membunuh Dragon Turtle, tapi tetap aja ya efek sampingnya itu tetap merugikan sekte demonik guys. Apalagi di sini banyak orang-orang kuat aliansi Murim, antara ada utara, terus belum lagi Sigblade yang emang belum kelihatan ya udah hidungnya ini ya kan. Apalagi pertarungan ini udah selesai, dan seperti yang dibilang guardiannya si MC ini, di depan mereka tuh banyak banget material seperti kayak naga, terus ada hal-hal lain nih yang bisa digunakan untuk memperkuat kekuatan mereka. Tapi di sini masalah lordnya aja udah udah terluka. Nah, jadi nggak mungkin mereka bakalan fokus dulu ke yang naga mati guys. Kemungkinan sih kalau menurut gua, dia bakalan kayak ngebunuh lord dulu nih. Antara Murim sama yang utara itu bakalan bersatu untuk membunuh si Lord dari sekte demonik. Kenapa? Ya karena kekuatannya aja. Jadi selama dia hidup pun mereka mikir mereka nggak akan bisa ngedapetin material dari mayat si naga tersebut, ya kan? Pasti diambil semua dong sama dia, ya kan? Udah jadi milik sekte demonik, soalnya dia yang ngebunuh. Makanya di sini si MC itu minta dilindungin guys, ya, selama dia mengatur energi listriknya. Nah, sebenarnya ada efek baiknya juga ada di sini, bukan hanya buat ngebunuh naga turtle, tapi juga bisa jadi kekuatan listrik atau energi listrik dari si monster naga itu bisa menjadi kekuatan dari si MC guys. Wah, tambah jadi dewa lagi ya. Tapi gue nggak tahu ya kenapa nih, kalau misalkan dia berhasil nih, ibaratnya dia berhasil kayak dapetin kekuatan baru lah ya, selama meditasi dengan kekuatan nano aja nggak ada tuh, sampai nggak kedengeran si nano. Mungkin karena efeknya juga kali ya, jadi ngebuat aliran listrik sistem nanonya itu kayak nggak bisa bangun atau apa ya kan. Tapi masih ada kok. Tapi banyak yang bilang ya, gue juga bingung kenapa mereka bilang Sigblade itu lebih kuat daripada si MC. Padahal MC itu udah nyerap beberapa energi ya kan. Katanya udah, menurut gue udah di atas orang-orang yang ada di dunia yang ditempatin sama MC sebenarnya ya, udah melangkah ke setengah dewa. Tapi banyak yang bilang Sigblade lebih kuat. Ya gue nggak tahu apakah Sigblade itu emang karena dia juga hidupnya udah lebih lama, terus dia udah bisa berpindah waktu kemana-mana, sehingga dia bisa dengan mudahnya menemukan itu teknik kekuatan atau ya hal terbaik. Ya, kalau gitu berarti susah banget ya lawan si Sigblade ini. Nah, karena Sigblade ini belum nongol-nongol, ini yang gue khawatirkan. Meskipun si MC, temen-temen MC itu bisa menghadang lah ya, bisa menghadang anggota Murim, terus dari utara ibaratnya bisa lah ngelindungin MC dari situ. Nah, kita nggak tahu kalau Sigblade muncul gimana, karena Sigblade ini kan kekuatannya juga nggak main-main guys ya. Anak buahnya MC-nya pun ibarat cuma beberapa orang lah yang bisa menandingi, nggak semuanya. Makanya dikhawatirkan si MC sedang mengatur energinya diganggu, karena kalau MC ini meditasi ya, meditasi di situ, otomatis ketika gagal itu semua bisa ngerusak semuanya guys. Bisa-bisa Rana MC juga turun ya, menjadi lebih bawah lagi. Ini yang ditakutin sih. Tapi makin seru, kali ini makin seru. Berarti kita bakalan tahu nih MC bakalan kalau emang dia bisa benar-benar ngendalin energi yang listrik itu, bisa jadi milik. Jadi ada beberapa energi yang MC keluarin, api hitam, listrik, terus api merah biasa, sama satu es ya. Mungkin gue nggak tahu ada beberapa elemen, cuman seenggaknya si MC udah nguasain beberapa. Nah, jadi di sini ditambah kalau dia ngedapetin material yang naga yang dia bunuh itu guys, seperti core-nya, entah itu darah, pala, dan lain-lain. Itu semua karena kan bisa jadi kekuatan gitu. Apalagi naga itu bisa berevolusi. Saya tahu bisa jadi kekuatan dari MC ya.
Bisa jadi MC bisa berevolusi juga. Gila, nggak terkalahkan dong berarti ya kalau MC tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba ngambil chord ya dari si naga tersebut. Bisa-bisa si MC dibunuh pun meskipun lemah nih dia nih, dibantai sama si siapa tuh namanya, ketua Sigblade, itu nggak akan mati begitu aja guys, bisa regenerasi. Itu bisa jadi plot twist ya, bisa jadi cerita baru tuh. Belum ada soalnya kalau di manual ya, di manual ada nggak sih? Ada banyak, tapi terlalu overpower juga ya, nggak seru nantinya. Nah di sini juga ya kita akan melihat sebuah aliansi juga ketika ini selesai nih nanti ya kan. Kalau emang semua pada tunduk tuh ya, orang-orang seperti MC, apalagi Murim punya dendam. Murim aja ditanya tuh yang cewek, terus belum lagi yang apa tuh namanya, kayak mungkin entah itu teman dekat pengawal yang laki-laki Murim yang ditebas sama MC ya, dibantai sama MC. Nah itu dia tuh pengen balas dendam tuh. Gue yakin dia ngerasa ini kesempatan terbaik lah buat ngebunuh si MC, apalagi si MC ini lagi bermeditasi, nggak bisa diganggu ya, meskipun ada guardian dan lain-lain yang kuat, tapi kita nggak tahu apakah mereka bisa ngalangin semua orang yang pengen ngebunuh MC ya. Bakal seru. Tapi kalau gue lihat untuk utara kayaknya mungkin hanya beberapa doang yang akan ngebantai MC, nggak semuanya sih. Kenapa sih nggak semuanya? Ya karena kan pertama menurut gue harusnya sih ini menjadi kesempatan buat mereka tuh buat beraliansi. Apalagi MC itu orangnya nggak tipe maniak buat ngebunuh ya, buat ngebantai. Itu yang pertama. Terus pangerannya dia juga dari utara juga udah berteman lah, udah bikin aliansi sebelumnya ya. Palingan yang si kakek itu tuh guys yang jahat itu tuh. Nah cuman kalau yang pamannya dia kayaknya baik deh, nggak terlalu jahat kalau nggak salah. Apa hanya manipulasi doang dia, pura-pura acting doang, kita nggak tahu juga ya. Seharusnya sih kalau dari segi nanti muncul si pangeran ya, dia bisa kayak mencegah buat dari pihak utara buat nyerang si MC. Jadi Murim aja sama Sigblade paling. Nah Sigblade ini gue yakin sih bakal nongol kayak nanti ngerebut itu material si naga, apalagi kalau sampai keluar si ketuanya. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ juga gue ngajarin gimana caranya ngajak kalian bisa menghasilkan uang dari skill ini, bisa buat kerja di rumah juga bisa. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.